dan hakikatnya adalah korban nafsu dia, keinginan dia yang tidak ada ujungnya. Mari kita kampanyekan bersama untuk memerangi judi online ini. Sebagaimana kita memerangi narkoba, sebagaimana kita memerangi korupsi, sebagaimana kita memerangi pelanggaran-pelanggaran sosial yang lain di masyarakat. Open Mic ANB. Saatnya ada suami, dia mutilasi istri gitu ya, gara-gara pinjol, dan dagingnya itu dibagi-bagi ke warga katanya. Dan mungkin ada kasus-kasus lain kaitannya dengan pinjol yang kalau kita pikir itu dia nggak masuk di akal gitu. Dan para pinjol ini juga masalahnya mereka gencar, Ustaz. Mereka ngiklan, kemudian mereka bahkan mungkin masuk ke nomor-nomor WA gitu ya. Apa nasihat Ustaz supaya kita nggak terjerat atau jangan sampai kita nyangkut di pinjol ini, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika orang itu mengalami tekanan yang sangat berat ya dalam hidupnya, stres dia, maka dia akan melakukan tindakan yang ya seperti yang tadi disebutkan, sampai memutilasi istrinya, kemudian dagingnya dibagikan ke warga, bunuh diri, kemudian apalagi membunuh anaknya dan seterusnya. Itu karena tekanan. Dan kasus seperti ini barangkali tidak hanya belakangan, dan dulu-dulu mungkin juga sudah banyak. Maka ini sebenarnya semakin meyakinkan kita akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Allah memberikan aturan itu kan nggak punya kepentingan, sehingga Allah melarang hambanya untuk melakukan A, melarang hambanya melakukan B, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Tujuannya untuk kemaslahatan hamba. Sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya ketika kau berbuat jahat, yaitu berbuat jahat untuk diri kalian sendiri. Sehingga orang ikut aturan Allah atau menyimpang dari aturan Allah, yang akan mendapatkan dampaknya adalah dia. Ketika dia berbuat taat, dia mendapatkan dampak baiknya. Ketika dia berbuat jahat, berarti sebaliknya. Kemudian kita tahu bahwa dalam kejadian pinjol itu transaksinya adalah riba. Dan secara umum riba pinjol lebih besar nilai bunganya dibandingkan riba di perbankan yang kita kenal. Namun orang kan butuh kemudahan. Dan bahkan dengan pinjol betapa cepatnya dia bisa mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang relatif lebih gampang. Tapi ketika seperti ini makin semarak, maka praktek riba jadi ada di mana-mana. Dan pada saat riba itu semakin merajalela, kemudian utang bertumpuk dalam jumlah banyak, kemudian semakin bertambah dan seterusnya, ada sebuah hadis yang memberikan ancaman besar untuk kasus macam ini, yaitu sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila praktek zina dan riba merajalela di sebuah masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah. Dan salah satu bentuk azab itu adalah tekanan yang terjadi di keluarga, antara satu dengan yang lain, mereka saling bermusuhan. Bisa jadi azab itu bentuknya bukan seperti yang dibayangkan orang, terjadi bencana alam, gunung meletus, atau banjir atau tanah longsor. Bisa juga azabnya berupa tatanan sosial yang semakin rusak, sehingga orang ketika hidup selalu dihimpit dengan tekanan. Dia merasa nggak nyaman dan seterusnya. Ada banyak sekali cerita yang sampai ke saya tentang orang yang bunuh diri gara-gara pinjol, dengan aneka usia dan aneka jenis kelamin, yang itu menunjukkan bahwasanya betapa kehidupan mereka sangat tidak nyaman. Sampai pada titik bunuh diri itu kan bukan pertimbangan yang ringan ya. Pasti tentu saja pertimbangannya adalah dia sudah merasa tidak betah untuk hidup, tekanannya terlalu besar, sehingga dia lebih milih mengakhiri hidupnya daripada harus melanjutkan. Nah, Ustaz, itu tadi kan kalau misalkan mereka yang belum terlibat gitu ya, sebaiknya tidak masuk, karena tadi pertimbangannya riba dan juga nggak enak gitu, dampaknya negatif. Dan gimana Ustaz untuk
mereka yang sekarang kadung di tengah ini, kadung nyangkut. Artinya sudah kadung pinjol dan yang lain, apa nasihat untuk mereka yang mungkin saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan atau mungkin tadi beban dan tekanan? Apa solusi yang mungkin bisa ditawarkan, Ustaz? Tentu kalau kita mau ngasih uang kan nggak bisa, Ustaz ya. Ada nggak, Ustaz, solusi lain yang kita bisa berikan kepada mereka yang saat ini terjerat atau punya utang pinjol? Baik, kalau tadi kita berbicara tentang aturan umum ya, yang ditetapkan oleh syariat dan resiko ketika orang itu melanggar. Berikutnya, nasihat bagi mereka yang sudah terlanjur pinjol. Bagi yang sudah terlanjur, ya kami nasihatkan miliki komitmen besar untuk melunasi segera. Dan Anda sebenarnya hanya punya kewajiban untuk melunasi senilai pokoknya saja. Tidak ada kewajiban lebih dari itu. Andai kan Anda bisa menawar dengan baik bagaimana agar Anda hanya bisa membayar pokoknya saja, lakukan. Karena Anda tidak punya kewajiban untuk bayar bunga. Sehingga dalam hal ini, ketika Anda punya komitmen, iringi dengan usaha, semoga lebih cepat selesai, dan tawakal kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala meringankan beban Anda untuk segera menutupi utang. Sebagaimana ayat yang Allah janjikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta dari orang lain secara legal dan dia punya komitmen untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia untuk mengembalikan. Jadi jangan sampai punya keinginan untuk ngemplang, punya keinginan untuk tidak melunasi. Ini nggak benar ya, keinginan yang berbahaya. Tapi Anda tetap harus melunasi, miliki komitmen, saya punya niat baik untuk melunasi. Namun, seorang peminjam uang itu hanya punya kewajiban untuk melunasi pokoknya saja, tidak lebih dari pokoknya. Kemudian berikutnya, tolong Anda iringi kehidupan Anda dengan edukasi. Edukasi itu mengendalikan aktivitas yang kita lakukan. Ketika Anda, jadi edukasi itu kan seperti menginstal aplikasi jasad kita seperti hardware-nya, edukasi itu seperti software. Bagaimana kendali aplikasi Anda ini tergantung edukasi. Anda kalau dekat dengan agama akan merasakan hal yang berbeda. Hal yang berbeda dari sisi mana, Pak? Dari sisi misalnya dia lebih bisa mengukur antara kebutuhan dengan keinginan. Dia bisa membedakan. Kalau boleh saya bahasakan ya, orang menyebut qanaah. Berpikir qanaah itu bagi orang yang jauh dari agama, bingung dia. Konsep qanaah itu kayak gimana sih? Tapi kalau dia dekat dengan agama, dia bisa paham qanaah itu kayak gimana. Makanya tahap awal adalah edukasi. Kemudian tadi Anda sudah harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Oleh karena itu, lakukan skala prioritas. Dalam hal ini tentu saja kebutuhan didahulukan, dan ketika tidak mampu ya jangan terlalu mengejar keinginan. Kalau kemudian dituruti, duit seberapa pun tidak akan cukup untuk mengejar keinginan. Apalagi ketika keinginan itu didomplengi dengan gaya hidup. Setiap dia lihat misalnya iklan di marketplace atau apa, melihat seperti ada yang bagus, sementara dia nggak punya duit, pengen punya sepatu ini, pengen punya jam tangan seperti ini, dikejar. Akhirnya pinjam kanan, pinjam kiri. Kalau kayak gini jadinya, mungkin dia akan menjadi korban selamanya. Dan hakikatnya adalah korban nafsu dia, keinginan dia yang tidak ada ujungnya. Nah. Baik, Ustaz. Kalau kita lihat lagi, Ustaz, ya, kalau kita lebarkan ini, pinjol ini sebenarnya dia ada mata rantai, Ustaz. Kaitannya nanti mungkin orang karena pengen dapat apa tadi, uang lebih cepat, akhirnya dia pinjol, kemudian diputar ke judi online, Ustaz. Udah modalnya pinjol, kemudian diputar ke judi. Nanti nyangkut, ternyata nggak menang, dia main judi. Muncul lagi kejahatan yang lain, akhirnya dia mencuri mungkin, atau mungkin kejahatan yang lain, biaya pendidikannya nyangkut. Dan ini semacam apa ya, mata rantai yang kadang kalau di masyarakat itu nggak putus-putus. Ada
kadang kita kasihan pemasukan dia pas-pasan yang harusnya untuk beli beras, akhirnya kepake untuk bayar pinjol, akhirnya kepake untuk nyangkut di judi online gitu. Nah, ini apa yang kita bisa lakukan Ustaz untuk memutus tadi ya, memutus mata rantai ini? Dan mungkin kan kita sebagai rakyat biasa gitu ya, atau mungkin barangkali saran untuk pemerintah atau mungkin mereka yang punya kewenangan untuk mengubah ini Ustaz. Karena kan kasihan kita melihat itu, bahkan mungkin akhirnya dia nggak bisa sekolah, nggak bisa pendidikan dan yang lain gara-gara ini nggak keputus Ustaz, muter terus gitu. Itu gimana Ustaz? Kita sepakat judi online itu adalah musuh bersama ya. Meskipun kami belum melihat ada kampanye yang dilakukan gencar-gencaran oleh pemerintah baik daerah maupun pusat yang memperjuangkan melawan judi online. Kalau melawan narkoba itu kan banyak ya kampanye ya. Misalnya anti narkoba, awas bahaya laten korupsi, awas bahaya demam berdarah, dan seterusnya. Sehingga ketika ada potensi-potensi berbahaya, pemerintah itu mengkampanyekan. Kita banyak sekali melihat baliho melawan rokok ilegal. Itu banyak sekali ya. Kalau saya berjalan ke arah timur, itu sering menjumpai melawan rokok ilegal. Dan itu contoh kampanye pemerintah terhadap sebuah pelanggaran sosial yang ada di masyarakat. Nah, kita belum tahu ini untuk judi online, kayaknya belum ada ya model kampanye kayak gitu. Misalnya waspada judi online musuh bersama, atau judi online melanggar undang-undang sekian, apabila ketangkap laporkan misalnya. Nah, kalau kemudian kita kampanyekan bersama, semoga nanti bisa menurunkan tensi, terutama pemerintah yang dia lebih punya power dalam hal ini dan lebih bisa mengendalikan. Kalaupun misalnya ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, barangkali para pemegang wewenang di pemerintah daerah yang punya kesadaran dan keprihatinan terhadap nasib masyarakat yang sudah jadi korban judi online, mari kita kampanyekan bersama untuk memerangi judi online ini. Sebagaimana kita memerangi narkoba, sebagaimana kita memerangi korupsi, sebagaimana kita memerangi pelanggaran-pelanggaran sosial yang lain di masyarakat. Nah, dengan demikian semoga dengan berawal dari kampanye ini bisa nurunkan tensi. Artinya mereka pelakunya akan menyadari, saya kalau melakukan judi online berarti saya jadi musuh masyarakat. Ketika dia sudah berada di posisi saya jadi musuh masyarakat, paling tidak mereka akan lebih sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Dan siapapun yang terlibat melindungi praktek judi online, dia mendapatkan dosa yang sangat besar dan bahkan bisa jadi dosa jariah. Karena gara-gara dia rantai itu nggak putus. Sehingga ini adalah sumber pendapatan pihak siapa, yang dengan itu dia lindungi judi online. Maka dia menanggung dosa semuanya. Kemudian rantai yang tadi, kemudian rantai yang tadi disebutkan ya, bahwa di posisi orang pinjol ternyata dipakai judi online. Berarti kan tidak ada pertimbangan kebutuhan aslinya. Kenapa dia pinjol untuk main judi? Apa pertimbangan kebutuhannya? Nggak ada. Ketika tidak ada pertimbangan kebutuhan, berarti kalau kemudian orang beralasan pinjol itu dirawat untuk melayani kebutuhan, jelas salah. Karena realitanya tidak demikian. Banyak orang pinjol hanya untuk judi online, dan hakikatnya itu sebenarnya belum pada tingkatan, itu bukan kebutuhan ya, jelas itu adalah pelanggaran. Atau untuk beli barang yang mewah yang belum sampai pada tingkatan kebutuhan. Nah, ini perlu untuk kita berikan edukasi bareng-bareng di masyarakat ya. Barangkali para dai dan siapa yang sering ngisi di masyarakat menyinggung yang seperti ini lebih intens, terutama yang berada di posisi korbannya banyak. Misalnya bisa jadi apa? Mahasiswa ya, atau siapa yang kira-kira berpotensi jadi korban. Kita kasih edukasi semacam ini. Atau mungkin nanti ANB Channel buat komunitas anti judi online, Ustaz. Komunitas anti judi online mungkin bisa dipertimbangkan. Cuman yang ngerawat. Nah,